Shalom pemirsa, ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina, senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program. Ya pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana Deb? Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, ada suatu pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Anda. Tahukah Anda buku apakah yang termasuk the most bestseller di dunia ini? Buku apakah yang paling laku dijual di dunia ini? Alkitab? That's right. Kalau Anda menjawab Alkitab, jawabannya benar sekali 100%. Ternyata pemirsa sekalian, kita tahu bahwa sepanjang sejarah manusia, Alkitab ini diterjemahkan di dalam lebih daripada 500 bahasa. Ya, tidak ada buku lain yang sudah diterjemahkan sebanyak ini dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda. 500 bahasa itu banyak loh ya. Jadi hampir seluruh bahasa di dunia ini sudah ada firman Tuhan. Betapa beruntungnya kita bahwa firman Tuhan sedang bekerja bahkan sampai dengan abad 21. Ya. Amin. Topik kita hari ini apa ngomong-ngomong? Topik kita hari ini adalah Alkitab masih pentingkah? Di abad 21 ini kita akan berbicara dengan seorang narasumber yang masih sangat muda, tetapi mempunyai kaliber yang sangat dahsyat dan membahana. Namanya adalah Elisa Sutopo ya. Banyak orang berpikir bahwa di zaman yang modern ini buku semacam Alkitab itu sudah jadul ya, ketinggalan zaman dulu punya, kuno dan lain sebagainya ya. Alkitab bukan cuma referensi ya, tetapi Alkitab adalah suatu hakiki. Kita akan belajar dari karena itu ini. Ya, hari ini kita akan mempelajari apakah Alkitab ini masih relevan sampai dengan hari ini dan masih penting nggak buat hidup kita ya. Tanpa menunda-nunda waktu lagi pemirsa, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Di era teknologi yang semakin maju ini, seakan-akan segala kebutuhan manusia dapat dijawab. Semua serba mudah dan instan dengan adanya internet dan teknologi. Seolah-olah kita tidak butuh lagi kekristenan, dan kadangkala Alkitab hanya menjadi buku dongeng ataupun referensi bagi kehidupan kita. Hingga beberapa dari kita bertanya, apakah Alkitab masih relevan untuk dibaca? Masih pentingkah Alkitab di dunia modern ini? Hari ini di studio Good News Program telah hadir Elisa Sutopo, anak dari Lukas Sutopo dan adik dari Ezra Sutopo, hamba Tuhan yang pernah hadir juga dalam Good News Program. Elisa sendiri memiliki saudara kembar yaitu Elia Sutopo dan kakak dari Elisheba Sutopo. Elisa merupakan hamba Tuhan yang menggembalakan Alpha Omega Church di Jakarta. Suami dari Fedora, seorang fashion designer, dan ayah dari 2 orang putri. Dalam Good News Program episode Alkitab Masih Pentingkah, Elisa akan mengupas mengenai prinsip-prinsip penting kenapa Alkitab merupakan unsur penting dalam hidup kekristenan. Mari saksikan penuturan selengkapnya hanya di Good News Program. Orang yang temannya Elia, padahal bukan temanku kan, lalu tiba-tiba dia, woi gini, ya udahlah harus, halo. Gitu. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Betul, kalau Alkitab jawaban daripada Anda tadi, ya maka jawabannya bullseye 100%. Alkitab masih pentingkah di abad 21 ini? So, sekalian ada seorang teman yang sudah hadir di studio kami, masih muda, seorang hamba Tuhan,
dan keluarganya melayani Tuhan dengan berapi-api. Kita pernah mengundang ayahnya, kita pernah mengundang kakaknya, ya, dan episodenya sangat menarik sekali. Kita menampilkan the one and only Pastor Elisa. Thank you. Thank you. Yeah, good. Welcome to Good News Program. Akhirnya. Yeah. Sebenarnya nggak the one and only ya, because Ada you kembar. Actually, mau diapa-apain nggak bisa one and only. Saya expect sebenarnya Elijah itu ada di sini. Elia. Oh, oke. Semestinya susah banget bedain wajah mereka gitu kan ya. Ntar lain kali aku bawa Elia. Kayaknya kalau kalian nggak tahu, nggak ngomong yang mana diem aja, mungkin saya nggak bisa tahu loh. Bohongin orang. Pernah nggak ada orang ketukar gitu? Selalu. Di jalan kalau kayak misalnya kita lagi pergi di mall gitu, tiba-tiba ada orang yang temannya Elia, padahal bukan temanku kan. Lalu tiba-tiba dia, "Woi," gini. Ya udahlah harus, "Halo." Gitu. Cuman jadi play along ya. Habis gitu aku harus jelasin kan. Aku bukan Elia. Oh, pasti temannya Elia ya gitu. Aku Elisa. Ada hal-hal lucu lain lagi nggak yang lain tentang kekembaran kalian gitu? Selain itu pasti dibandingin ya, pasti dibanding-bandingin. Elia lebih gini, Elisa lebih gini, Elia kurang gitu, Elisa kurang gini lah, dan sebagainya itu yang ada. Kalau kecil yang lebih nurut siapa? Pompong Elia enggak ada ya, aku kamu aja ya. Yang lebih pintar siapa? Pompong dia enggak ada, kamu aja ya. Aku. Soalnya pernah gini, waktu SMA, waktu lulus SMA kan zaman dulu pakai 6 ya? Iya, 6 ya? 6. Kebetulan sih ya, nggak tahu kebetulan karena itu sengaja sih. Dia nomor 1, aku nomor 2, tapi from the bottom. Jelek banget. Oh, berarti lebih pintar kamu dikit lah. Iya dong. Nanti dia lihat ini aku proofnya dari situ. Di WhatsApp aku. Apa-apaan lu kok gitu. Tapi ngomong-ngomong ya, istri kalian sama anak-anak kalian pernah salah nggak? Pernah ketukar nggak? Kalau masih bayi anak bisa salah. Tapi kalau begitu udah 1 tahun lebih, 1,5 tahun udah nggak bisa salah. Kamu kok tahu kalau anak bayi bisa salah? Karena kan jadi kita tes, kayak aku pernah tes anak Elia gitu, terus anak Elia sini Dedi, ini Dedi, ini Dedi, karena dia masih kecil, dia mau datang ikut terus tiduran gitu. Tapi anakku juga pernah digituin, dicoba kan, ini Dedi, mau datang. Tapi kalau sekarang udah gede nggak bisa. Dibilangin, ini Dedi, pasti dia tetap. Kok bisa mereka tahu ya? Nggak ngerti ya. Mereka mungkin lihat tiap hari, dengar suaranya gitu-gitu. Tapi kan istilahnya kalau orang bilang sekelibet gitu aja kan agak susah. Tapi kalau istri kamu pernah ketukar nggak? Enggak, istri nggak pernah. Dari suara, dari jauh pun mereka udah dari baunya. Beda ya. Oke, pernah anak kembar. Ya, next time ya. Iya boleh. Mesti bawa Elia ya ke sini ya. Kita nanti kumpulin sama anak kita pakai baju yang sama, kacamata yang sama. Iya kan? Terus kita jadi bingung. Gitu aja. Dan Iya, cool. Oke, nah kalau boleh ceritakan dikit tentang keluarga kamu. Keluarga ya, istri saya Fedora. Dia kerjanya di fashion design, baju gitu. Lalu anak saya 2, cewek semua gitu. Terus yang pertama 4 tahun, yang kedua baru 22 bulan. Itu sih, kita sejauh ini rumahnya di Surabaya. Walaupun kadang mamanya ke Jakarta, kadang papanya ke Jakarta, tapi sejauh ini rumahnya di Surabaya. Wow, amazing ya. Amazing. Gantian lah, sejauh ini sebisa mungkin kalau salah satu pergi, mama atau papa harus di rumah. Oh gitu, jadi nggak ditinggal sendirian karena mereka masih kecil ya. Betul. Elisa, kenapa hari ini kita harus mengangkat topik yang kontroversial ini? Alkitab masih pentingkah? Bagaimana menurut pendapat Anda? Ya, karena ini seringkali yang tanpa orang ngomongin, mereka udah nunjukin sikap kan. Hari-hari ini kan gitu, tanpa orang ngomongin penting atau nggak pentingnya Alkitab, orang udah nunjukin dari sikapnya. Antara Alkitab itu penting buat dia atau nggak penting buat dia. Gitu dan menariknya kan gini, kita semua ini dalam perjalanan hidup ini pasti ada up and down lah. Siapapun orangnya pasti ada up and down. Dan kadang kita nggak tahu bagaimana ngeresponin hidup kalau lagi up. Ada orang lagi up sampai up tinggi, lalu kita nggak tahu gimana harus bersikap kan. Ada yang jadi makin tinggi hati, ada yang makin keras hati. Ada juga waktu kita lagi down, bahkan kita mengalami momen-momen sangat down dalam kehidupan kita nggak tahu kadang harus bersikapnya itu gimana. Ada yang makin keras hati, ada yang juga makin tinggi hati juga. Nah, ketika kita ngomongin tentang up and down kehidupan, menariknya Tuhan itu selalu punya cara untuk nolong kita.
Dan mau nggak mau kadang kita harus ngelihat apa sih yang Alkitab omongin gitu loh. Yes, Tentang that's right. hidup kita ini yang seringkali kita nggak bisa figural, kita nggak ngerti harus gimana. Tapi Alkitab tuh punya banyak hal yang bisa menolong kita. Jadi bisa memberikan panduan Betul, buat iya, hidup kita betul banget. ya. Nah nanti kalau kita mau berbicara penting atau enggak, nanti kita akan take a break dulu aja deh. Supaya kita bisa nanti bertanya lebih dalam gini. Kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, oke? Good. Pemirsa sekalian, kita akan take a break dan kemudian setelah itu kita akan belajar dari narasumber yang satu ini. Jangan kemana-mana. Kalau kita lagi down, apa aja sih yang harus kita lakukan? Reaksi kita harus gimana? Dan alasan apa aja kenapa kita bisa mengalami down dalam hidup? Itu kan ada di Alkitab. Nah, Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. God says the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters covers the sea. So I invite you to be a part of this global revolution as the kingdom and the gospel shall be advancing from nation to nation, and the Kail glory of the Lord shall fill the earth. And some of you might look at what you have in your hand right now and say it's not enough for the vision, but when you have God, it's more than enough. And there's some things that are going to happen that are just going to escalate you all to new levels because you can smile at your future. Hi there. I want to be able to help you access the glory dimension of the kingdom of God. My name is Ibu Suzette Hutton. I am born South African, I am German, and I have an Indonesian heart. This is going to be something very, very special. I am so encouraged to see we will have a celebration, and I invite you to be part of it. Masih bersama kami dalam Good News program. Topik kita hari ini, Alkitab masih pentingkah? Kembali kepada narasumber kita, Elisa. Nah, kalau kita ngomong tentang Alkitab penting apa enggak, ini terlebih dahulu lebih baik di-clearkan gitu kan. Elisa suka baca Alkitab kan? Yes, every day lah. Kadang bolong ya, kadang bolong. Cuma almost every day. Maksudnya. Cuman almost every day. Bisa dibilang almost every day. Oke, untuk memastikan gitu nggak ada yang salah sangka kenapa kita mempertanyakan Alkitab. Oke. Nah, tapi kalau kita mau lihat ya, zaman dulu kalau kita bicara tentang di zaman Kisah Para Rasul, di awal mula gereja mula-mula ya, mereka nggak punya Alkitab secara individu kan, orang per orang gitu. Nah, bagaimana mereka bisa mempertahankan iman mereka pada saat itu? Ya, 300 tahun ya, bahkan dikatakan mereka nggak punya Alkitab tuh. Tapi menariknya di Kisah pasal 2 ayat 42 itu nggak pernah dibilang bahwa waktu itu mereka memang baca Alkitab, nggak pernah dibilang. Cuman yang menariknya dibilang di ayat itu gini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Karena berarti kan gini, Alkitabnya mereka nggak punya di tangan, tapi kalau Alkitabnya itu mereka dengar, karena itu bentuknya scroll kan zaman dulu kan. Sehingga hanya dibacain di bait Tuhan, lalu ada imam yang bacain perenungan dari ayat sekian sampai ayat sekian. Nah, menariknya gini, mereka disebut di Kisah 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul.
Berarti apa yang dikhotbahin, apa yang disampaikan itu mereka renungin. Jadi mereka bahas lagi di komunitas mereka, di kehidupan mereka, di pembicaraan sehari-hari mereka. Nah, menariknya gini, Alkitab kan bukan hanya untuk didengar. Karena kalau didengar biasanya hari Minggu orang keluar lupa. Sehingga Alkitab firman Tuhan harus direnungkan bersama kan. Betul, bukan hanya dibaca tapi direnungkan. Direnungkan, dan ketika mereka merenungkan, part of it akan membagikan bersama. Sehingga dari situ mereka dapat banyak hal, dan jemaat mula-mula yang nggak punya Alkitab itu, mereka akhirnya justru bertumbuh makin kuat karena mereka punya satu sama lain di mana mereka bisa ngerenungin ini loh. Dalam bentuk komunitas mereka bisa membahas lagi, dan mereka bertekun katanya Alkitab dalam pengajaran rasul-rasul itu. Tapi kalau kita lihat masuk ke zaman sekarang nih, tahun 2015, biasanya orang-orang yang dari generasi lebih muda akan mempunyai pemikiran, kan ini buku sudah kuno banget gitu. Ini dengan semua masalah yang ada, nggak usah ngomong remaja deh. Mungkin generasi-generasi yang lebih muda aja gitu ya. Yang umur 30-an, 40-an gitu ya. Yang mungkin merasa sudah nggak cocok gitu. Nah, menurut pandangan kamu gimana? Kalau misalnya mereka, susah ya kalau ngomong when you're Christian but you don't think that Alkitab is relevant, kadang mungkin bahaya juga ya buat gitu. Cuman menurut saya gini, tetap ada perlu, karena gini, walaupun itu penulisannya dari ribuan tahun yang lalu, tapi isinya kan tetap relevan buat kita. Kan kayak tadi kita ngomongin tentang hidup up and down ya. Di Alkitab kan selalu diajarin kalau kita itu lagi up, apa aja sih yang harus kita lakuin. Purpose-nya kita dibawa Tuhan naik tinggi. Kalau kita lagi down, apa aja sih yang harus kita lakukan, reaksi kita harus gimana, dan alasan apa aja kenapa kita bisa mengalami down dalam hidup. Itu kan ada di Alkitab. Nah kalau orang nggak pernah punya jawaban itu, akhirnya mereka nggak punya nilai-nilai. Nah pentingnya Alkitab menurut saya ngasih kita nilai-nilai. Nilai-nilai yang pastinya suatu nilai yang absolut. Absolut, betul. Yang menjadi standar kehidupan kita gitu ya. Bukan hanya kata orang tua saya, bukan hanya kata ini, bukan hanya kata temannya papa saya yang kuat banget, bukan hanya katanya teman saya, tapi ada nilai-nilai yang memang ini benar gitu loh, dan absolut ya itu. Ada satu topik yang sangat hangat yang mungkin masih dibicarakan oleh banyak orang gitu di banyak belahan bumi pada saat ini, yaitu LGBT. Sebenarnya pandangan Alkitab tentang LGBT ini bagaimana? Menurut Alkitab sebenarnya yang mereka lakukan mungkin nggak benar ya, ya kan, nggak benar, karena of course Tuhan cinta orangnya, tapi Tuhan nggak suka dosanya. Dan kebiasaannya yang mereka, lifestyle yang mereka bawa. Jadi Alkitab tidak membenarkan kelakuannya, tetapi firman Tuhan tetap mencintai manusianya itu. Nah, sebenarnya kalau dipelajari itu ada sebabnya ya kan. Alkitab mengajarkan pernikahan yang tradisional antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan, karena Tuhan menginginkan adanya keturunan ilahi yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Kalau sesama gender kan nggak bisa melahirkan anak, itu salah satunya. Anyways, mereka akhirnya apa? Adopsi kan. Itu kan dilahirkan dari yang pernikahan tradisional. Salah duanya juga kalau dari yang sesama jenis, apalagi kalau laki-laki dengan laki-laki, cenderungnya untuk menderita HIV/AIDS sangat tinggi sekali. Dan pernikahan yang diberkati Tuhan nggak mungkin menghasilkan sakit penyakit yang seperti itu dong, ya kan? Nah, cuman gini, mungkin nanti kita bisa jawab. Saya ingin tahu nih, bagaimana cara memilah? Tadi kamu mengatakan bahwa Tuhan membenci dosanya, tadi kan? Tetapi Tuhan mencintai sesamanya. Bagaimana cara memisahkan ini loh? Karena kan bedanya itu tipis banget. Nah nanti mungkin bisa dijawab setelah break yang satu ini gitu ya. Oke, pemirsa sekalian, kita akan break dan kemudian kita akan mendengarkan ada suatu kelompok orang-orang muda yang sangat berbakat untuk menyanyikan satu lagu pujian bagi Tuhan. Dan kemudian masuk ke segmen kelima, kita akan kembali kepada Elisa Sutopo. Stay tune. Satu-satunya yang adakan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Alright. Lagunya enak banget tuh, judulnya apa tuh lagu itu? Satu-satunya. Yang nulis siapa sih? Yang nulis, of course. Son of Praise. Alright. Oke, the one and only. The one and only, Son of Praise. Iya, ini kaget juga ya, karena Iya, kita iya, sudah pernah dengerin lagunya dinyanyiin di Iya, gereja. very catchy. Terus, loh yang nulis dia. Temen dewek toh gitu. Sama-sama semua. Biasanya kan gitu ya, penulis lagu itu di belakang layar. Ya, tapi dia kan harusnya kamu juga bagian dari Son of Praise kan? Iya, iya. Tapi Oke. kan Son of Praise modelnya kayak tim praise and worship kan. Iya, Jadi iya, yang iya. bisa, ya mereka bisa ikut. Oke, kita mau ngomong-ngomong sama siapa dulu nih? Ya, kenalan dulu ini namanya siapa ini? Dua cowok ganteng. Saya Michael. Saya Valerino. Oke. Dan bisa cerita nggak tentang grupnya Son of Praise ini? Saya tahu memang beberapa kali kalian udah kesini dari personal yang berbeda-beda ya. Iya. Tapi sekali lagi mungkin juru bicaranya kali ini siapa nih duluan? Tetap juru bicaranya, pastor kita, Pastor Elisa. Oke. Nah, bisa cerita nggak tentang tim ini? Yang tim yang kamu Oke. bawa sekarang? Kan diawali dari tahun 2010 ya. Jadi sebenarnya waktu kita mau mulai, the way cara kita ngelihatnya adalah gini, apa benar ini rencana Tuhan atau enggak, kita melangkah, lalu waktu kita melangkah banyak pintu kesempatan mulai terbuka dan kita ngeliat wah kelihatannya ini Tuhan dia sedang menyertai kan. Dari album pertama 2010 itu sudah jalan baik, lalu yang kedua album kedua memang kita sempat ngalamin kendala di 1-2 hal sehingga distribusinya mungkin sedikit kurang maksimal, tapi terus di album yang ketiga ini kita ngelihat favor lagi ya dari Tuhan bahwa wow ternyata Tuhan pakai lagu-lagu kita juga untuk bukan hanya untuk area-area tertentu tapi di seluruh Indonesia gitu. Bahkan di negara-negara lain yang gereja Indo mereka udah nyanyiin padahal kita belum ke sana. Oh wow. Iya, iya. Jadi ini album yang ketiga ya, Great Ini album ya. ketiga, Great, Oke. ya. Live recording concert. Jadi ini sambil concert sambil direkam secara Rekam, live. iya, iya. Nah, tapi kalau kalian berdua, Michael dan Vale ya. Nah, kalau kalian mau ditanya nih sama orang, apa yang membedakan Son of Praise dengan kelompok-kelompok pujian lainnya? First time aku join the church, Alpha Omega Church, and knowing the Sound of Praise, I feel saya merasa their style is rock, and just go straight to the praise and worship, just lifting up the name of High, gitu. Ya itu saya merasanya di situ sih, gitu. And so, I don't know about Mike. Kalau Michael gimana, Mike? Kalau aku personal, I love the songs, I love the church, orang-orangnya amazing semua yang ada di gereja. Terus saya mulai pelayanan juga, saya nyanyi di gereja, terus saya suka banget sama Son of Praise. I also join. Karena waktu apakah konser. kamu suka itu karena kamu memang masih muda dan mereka darah mudanya kental banget gitu? Salah satu alasannya itu. Oke. Salah satu alasannya itu, tapi yang personally aku paling suka adalah ketika kita bernyanyi, we worship God very very great. Oke. Inspiring Saya kalau banget. boleh ingat Michael ini sempat bantu dalam album pembuatan Great ya. ini ya. Tapi dia lebih di ininya di backstage bagian kayak stylistnya, orang-orangnya, bantu pokok pakaian, wardrobe-nya dan lain sebagainya. Oh jadi bukan sebagai penyanyinya ya? Ya, tapi setelah itu dia mulai karena di gereja lokal sama-sama, terus dia mulai dimuritin, akhirnya mulai belajar nyanyi. Ternyata dia bisa nyanyi dan kalau nyanyi semangat dan bisa maksudnya blending dengan caranya kalau orang-orang nyembah langsung wah bisa berbaur lah gitu. Wow. Akhirnya dia join lah. Tadi kamu cerita kalau dia ini biasanya di belakang layar untuk kostum dan yang lain-lain. Memang kamu kostum designer atau sesuatu mungkin? Bukan, cuman I keen on fashion, I love fashion. Wow, oke. Oh bukannya kamu ngajar yang di ini punya? Iya, Dia kemarin ngajar. sempat ngajar juga di salah satu acara pencarian bakat sebagai fashion advisor for public speaking. Nice, Nggak boleh nyebut merek ya? Boleh kayaknya. Boleh tapi harus sponsor sini dong. Of course. Oke, nah harapannya Ya, ke depan apa untuk Sound of Praise? Vale silakan. Ke depan sih harapan saya ini Sound of Praise lebih memberkati bangsa Indonesia. Dan I know a lot of people, Indonesian churches di luar sana itu really love our praise and worship. And saya sih personally will be very happy and will be very blessed if they are blessed also dengan apa yang kita karyakan di tempat ini.
Good. Sukses ya buat sukses Sound of Praise. Buat Sound of Praise, terima kasih buat kalian sudah mampir di Good Albumnya News yang Program ya. ketiga ya ini judulnya Album ketiga, Great, Great, ya. ya. Oke, nah pemirsa ini saatnya kuis yang selalu dinantikan pemirsa di rumah ya. Pertanyaannya adalah album keberapakah Great yang dibawa oleh Sound of Praise hari ini? Anda bisa kirimkan jawabannya dengan mengirimkan SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Great, persembahan dari Sound of Praise. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Dengan punyanya komunitas Kristen yang kuat di sekitar kita, kita tahu bahwa ayat itu udah nggak relevan lagi. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini, Alkitab masih pentingkah? Ya. Oke, kembali kepada Elisa. Iya, kita tahu pemirsa sekalian bahwa firman Tuhan memang mengajarkan kepada kita untuk tidak membenci siapapun juga, termasuk musuh kita, ya, termasuk orang-orang yang memiliki banyak kelemahan. Dan tadi saya bertanya tentang LGBT, the one of the hottest topic of conversation everywhere in the world, gitu ya. Hari-hari ini. Hari-hari ini gitu ya. Mungkin Elisa bisa memberikan dari sudut pandang Elisa gitu. Caranya bagaimana memilah-milah antara kita tidak membenci orangnya tetapi membenci dosanya. Iya. Gitu loh. Oke. Silakan. Dan sebagai gereja kita kembali ke Alkitab kan. Berarti kita punya prinsip. Jadi apa yang kita lakukan di gereja saya, kita punya hashtag nih. Hashtagnya adalah Church for Sinners. Otomatis itu nggak bisa hanya jadi sekedar keren-kerenan hashtag di sosial media, tapi harus sesuatu yang kita percaya dan kita hidupi. Betul. Nah, sehingga bagaimana memilahnya, kalau misalnya kita kembali ya ke Alkitab sih ngajarin kita, very simple, basicnya adalah ajak mereka untuk punya fellowship dengan Tuhan. Kembali kepada yang tadi itu. Iya, fellowship dengan Tuhan yang pertama, lewat doa, lewat penyembahan, lewat saat teduh, lewat pembacaan Alkitab. Yang kedua, ajak mereka untuk fellowship dengan orang-orang komunitas Kristen. Yes. Ajak mereka untuk fellowship dengan komunitas Kristen. Nah, dengan melakukan itu, otomatis kita mengasihi mereka. Karena waktu mereka fellowship dengan orang-orang Kristen, mereka diterima apa adanya, mereka istilahnya dihargai ya. Karena selama ini kan mereka punya pikiran, orang Kristen kan selalu judging atau mungkin selalu ngata-ngatain. Tapi dengan mengajak mereka masuk ke komunitas kita, yang mungkin itu connect group atau cell group atau apapun itu, mereka otomatis akan masuk di sana dan secara nilai mereka akan diajak, ditekankan nilai-nilai kekristenan kita, nilai-nilai Alkitab. Nah, dalam komunitas seperti itu biasanya pasti kita akan dorong mereka untuk ini loh, doa. Ayo baca Alkitab, ayo doa baca Alkitab. Dan buat orang seperti itu, untuk mereka menerima masuk dalam komunitas, itu menunjukkan bahwa kita mengasihi mereka dan kita memasukkan nilai, itu menunjukkan bahwa kita nggak compromising lifestyle mereka. Ya. Zaman dulu kan ada satu pemikiran gini, kalau kita dekat dengan orang yang nyeleneh gitu kan nanti takut nular gitu loh. Tularan. Iya kan, Yeah. karena sikap itu bisa nularkan gitu loh. Iya, yeah. Apa kalau misalnya kamu punya satu hashtag yang Church for Sinners itu takut nggak nanti kalau ini akan nular kemana-mana dosa-dosanya ini? Nularnya sih kita nggak pernah takut.
Kita nggak pernah takut nularnya karena tetap walaupun gereja kita hashtagnya Church for Sinners, kita membuat mereka merasa nyaman paling enggak ya. Karena buat mereka orang-orang lesbian, gay untuk bisa ada di gereja itu merupakan effort yang besar loh. Itu suatu exceptional. Iya, buat mereka sendiri itu ada kerinduan untuk mengenal kebenaran gitu ya. Sehingga kita kepingin untuk mereka bisa terterima di gereja, tapi apa yang kita bahas di gereja itu tidak boleh compromising Alkitab kita. Nggak boleh compromising kebenarannya. Sehingga kita betul-betul ngajarin apa yang Alkitab omongin, kita ngajarin apa yang Alkitab mau untuk kita lakukan sebagai orang, manusia, pria, wanita, pernikahan dan lain sebagainya. Itu kita ajarkan straightforward. Hanya environment-nya kita buat supaya mereka bisa akomodir semua orang. Iya, betul. Oke, that's good. Very nice. Well said. Come on. Silakan. Oke, nah sekarang punya yang komunitas Kristen yang kuat di sekitar kita, kita tahu bahwa ayat itu udah nggak relevan lagi. Ada area tertentu yang memang udah nggak relevan. Ini makanya hal-hal apa yang akhirnya kita dapat mengatakan bahwa firman Tuhan itu sudah nggak relevan atau hal ini masih relevan? Semua yang ada di perjanjian baru pasti relevan. Pasti relevan karena yang di perjanjian lama beberapa hal itu sudah di-redeem oleh Yesus sehingga kita masuk dalam moment grace, zaman anugerah, betul ya. Tapi ada lifestyle, ada pengajaran dari zaman perjanjian lama yang masih akan terus terbawa sampai di perjanjian baru. Nah, sedangkan yang kita bahas, yang kita tadi baca itu kan semua orang yang hidupnya di bawah ini tradisi, hukum, di bawah tradisi Taurat, di bawah tradisi yang istilahnya Yahudi yang udah nggak relevan lagi dengan zaman anugerah kita dalam perjanjian baru. Tapi kita bisa melihat juga bahwa ternyata Tuhan itu melihat bahwa setiap orang punya second chance ya. Walaupun orang menyerang sekalipun tapi kita nggak berhak untuk menghancurkan hidupnya atau masa depannya. Ya nggak bisa punya anak lagi misalnya atau seperti itu juga bisa kan ya. Itu that's the authority of God gitu ya. Saya rasa akhirnya kita dapat mengatakan bahwa firman Tuhan itu sudah nggak relevan atau hal ini masih relevan? Semua yang ada di perjanjian baru pasti relevan. Pasti relevan karena yang di perjanjian lama beberapa hal itu sudah di-redeem oleh Yesus sehingga kita masuk dalam moment grace, zaman anugerah, betul ya. Tapi ada lifestyle, ada pengajaran dari zaman perjanjian lama yang masih akan terus terbawa sampai di perjanjian baru. Nah, sedangkan yang kita bahas, yang kita tadi baca itu kan semua orang yang hidupnya di bawah ini tradisi, hukum, di bawah tradisi Taurat, di bawah tradisi yang istilahnya Yahudi yang udah nggak relevan lagi dengan zaman anugerah kita dalam perjanjian baru. Tapi kita bisa melihat juga bahwa ternyata Tuhan itu melihat bahwa setiap orang punya second chance ya, walaupun orang menyerang sekalipun tapi kita nggak berhak untuk menghancurkan hidupnya atau masa depannya. Ya nggak bisa punya anak lagi misalnya atau seperti itu juga bisa kan ya. Itu that's the authority of God gitu ya. Saya rasa Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami. Kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Kalau zaman dulu, ini Alkitab ngomong gini, ini harus gini. Without relationship kadang. Jadi kita menggunakan approach tapi yang kita berbeda. bawa relationship untuk membawa mereka datang kepada ini loh, kebenarannya itu kayak gini. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food.
Ya pemirsa sekalian, jumpa lagi bersama dengan kami dalam Good News Program dalam satu topik yang saya percaya ini membuat banyak orang berpikir gitu, Alkitab masih penting nggak gitu ya? Bagaimana menurut Anda? Tentunya setiap orang punya view yang berbeda-beda. Kalau misalnya hari ini Anda punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, Anda tentu percaya bersama dengan kami bahwa memang betul Alkitab masih penting. Amin. Jadi pemirsa sekalian, nah kita kembali, kita belajar bersama-sama bersama dengan Elisa Sutopo ya. Nah saya ingin tanya nih, kalian adalah satu kelompok hamba Tuhan yang saya lihat cukup unik gitu ya. Nah bagaimana caranya supaya orang-orang muda yang hidup pada zaman sekarang 20-an, 30-an gitu ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa attract mereka untuk akhirnya ujung-ujungnya supaya mereka bisa dimuridkan sesuai dengan firman Tuhan? Ya, pertama mungkin kita harus relevan ya, creating environment yang relevan juga. Tapi ya memang akhirnya saya sih percaya relationship and discipleship. Saya percaya itu banget, relationship and discipleship, dan kepada siapapun, kepada orang tua, kepada pasangan, kepada mereka yang termasuk tadi LGBT ya, relationship and discipleship is what we value. Itu yang harusnya di value oleh gereja. Itu yang kalian tekankan? Yes. Itu yang harus yang sedang kita tekankan juga sih, relationship and discipleship. Karena dari membangun hubungan siapapun itu kan kita bangun hubungan genuinely kan. Kita bangun hubungan yang baik, yang murni, bukan untuk maksud apapun, tapi setelah kita punya hubungan kita harus ajarin mereka apa yang benar, apa yang Tuhan inginkan ya buat kehidupan mereka. Untuk orang-orang muda pun seringkali juga kayak gitu. Mereka pasti ngalamin up and down, kadang mereka nggak tahu gimana bersikap. Tapi ketika kita menyediakan relationship buat mereka yang very discipling, itu akan menolong mereka untuk membuat kita nggak mengajak mereka untuk hanya melihat Alkitab, nggak membawa Alkitab kepada mereka, tapi justru mereka yang akan datang sendiri kepada Alkitab. Jadi nggak terpaksa akhirnya. Iya, jadi kayak kalau zaman dulu ini Alkitab ngomong gini, ini harus gini, without relationship kadang. Jadi kita menggunakan approach tapi yang kita berbeda. bawa relationship untuk membawa mereka datang kepada ini loh, kebenarannya itu kayak gini. Nah Elisa sendiri masih muda ya, berapa usianya tahun ini? 23? Enggak, 32. Mau nawar lagi, 32 tahun. Nah kamu cukup merepresentasikan anak-anak muda ya kan. Nah tolong beritahukan kepada mereka sebenarnya kalau mereka membaca Alkitab itu keuntungannya apa? Apa sih sebenarnya yang Tuhan ingin untuk mereka temukan pada saat mereka membaca dan merenungkan Alkitab? Apa yang mereka temukan itu banyak. Cuman waktu Cidepi nanya gini, I remember story ya dari Alkitab. Bagaimana Nabi Elia waktu itu sehari sebelumnya. Bukan Elia Kokomu ya? Bukan. Ini Nabi Elia The real Elijah. Raja ya. The Prophet Elijah. Satu hari sebelumnya dia barusan perang nih lawan nabi-nabi Baal kan. Lawan 400 orang, very brave. Wah, bener-bener man of faith gitu. Sampai dia doa api turun dan lain sebagainya. Bahkan 400 orang dia habisin dengan tangannya dia sendiri dan lain sebagainya. Very brave moment dan moment up dalam hidupnya. Tapi the next day waktu dia dengar berita bahwa ini ada seorang ratu yang namanya Isabel lagi cari-cari dia dan mau bunuh dia. Nggak tahu ya kenapa something about men always get scared when angry woman ada di sekitarnya dia. Oh gitu ya? Makanya itu kalau kamu lihat ada toilet, woman is always right gitu ya. Iya, sebelah kanan. Nah, dia lari tunggang langgang dan Nabi Elia selain dia lari tunggang langgang, dia juga mau mati. Tapi ada momen di mana dia punya dua perjumpaan nih. Yang pertama, malaikat datang sama dia, kasih makan dia dan ngomong gini, "Hei, bangunlah. Bangunlah." Nah, kita hari ini nggak akan ketemu malaikat tiba-tiba datang. Tapi ada anak-anak Tuhan yang ada di sekitar kita yang akan kasih kita support dan bilang, kalau kita down dia akan bilang, "Hei, bangunlah." Kalau kita lagi lemah dia akan bilang, "Hei, bangunlah." Kalau pikiran kita, nilai-nilai kita lagi kacau, lagi salah, lagi sembarangan, kita bisa bilang, "Hei, bangunlah." Dan yang berikutnya, Elia ketemu dengan Tuhan. Karena waktu dia habis makan, dia lari masuk ke goa, Tuhan suruh dia keluar dari goa. Lalu di situ Tuhan lewat angin kencang, lewat api, lewat dan lain sebagainya, muncul angin sepoi-sepoi. Di mana Tuhan mulai bicara sama dia. Nah, pentingnya buat kita untuk punya ini loh, doa, baca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan dan punya
komunitas Kristen yang kuat, itu akan nolong kita dari mikir yang aneh-aneh, dari nilai-nilai hidup yang salah, dari pergaulan-pergaulan yang salah, dari sakit hati kita yang kita nggak tahu gimana ngeresponnya. Right. Dengan adanya persekutuan dengan Tuhan, dengan adanya komunitas Kristen yang kuat, itu membuat kita jadi terbangun. Amin. Itu yang saya lihat. Oke. Dan juga untuk dapat mengerti apa sebenarnya yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita ya. Kita harus mau meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan Alkitab. Nah pemirsa, sebelum kita lanjut dengan dalam segmen yang berikutnya, ada doa yang sudah terjawab dari seorang pemirsa di Sumatera Utara ya. Setelah meminta bantuan doa beberapa saat kemudian, Bapak ini mengirimkan SMS kepada Good News dan bersaksi, "Shalom Bapak Ibu, sungguh luar biasa pertolongan Tuhan. Kami keluar dari kebangkrutan dan Tuhan Yesus membuka jalan dengan mengangkat saya sebagai direktur dari sebuah bank di Siantar. Terima kasih atas dukungan doanya, Tuhan memberkati." Puji Tuhan pemirsa, kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan doa dari Bapak tadi yang tidak punya pekerjaan, berada dalam kebangkrutan, tapi Tuhan sanggup memulihkan dia kembali, Tuhan juga sanggup memulihkan Anda. Apapun pergumulan Anda, hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa tetap stay tune, dalam Good News program kami akan kembali lagi setelah break yang satu ini. Kalau firman Tuhan mengatakan kelakuan saya terhadap istri, anak, dalam bisnis, atau dalam pelayanan, dalam tindak tanduk, cara berpikir, itu salah, berarti saya salah. God, it's more than enough. And there's some things that are going to happen that are just going to escalate you all to new levels because you can smile at your future. Hi there. I want to be able to help you access the glory dimension of the kingdom of God. My name is Ibu Suzette Hutton. I am born South African, I am German, and I have an Indonesian heart. This is going to be something very, very special. I am so encouraged to see. We will have a celebration, and I invite you to be part of it. Masih di Good News program Alkitab Masih Pentingkah? Kembali kepada narasumber kita Elisa Sutopo. Oke, Elisa sebagai penutup bisakah memberikan kata-kata dorongan buat pemirsa yang ada di rumah? Mungkin ada di antara mereka yang lagi merasa down saat-saat ini ya. Dengarnya bisnis juga lagi susah di Indonesia, dolarnya sudah naik sampai ke 14.000. Nah, silakan Elisa. Buat kita semua yang dimanapun kita berada yang sedang menghadapi momen-momen ya down, Alkitab pasti akan berbicara kepada kita. Dan kalau kita perhatikan betul-betul dan tanya, setiap kali kita baca kita tanya, apa sih yang sedang Tuhan mau sampaikan, janji apa sih yang sedang Tuhan mau sampaikan, kita pasti akan dapat sesuatu. Dan kalau misalnya Anda lagi momen down dan Anda nggak suka baca Alkitab atau nggak menemukan relevansinya Alkitab,
temukan komunitas Kristen orang-orang yang kuat. Di sana mereka kan bicara banyak hal. Kalau misalnya kita lagi down soal ekonomi, akan ada kawan-kawan yang dengan imannya mereka bisa ngomong, hei, orang benar tuh jatuh nggak sampai tergeletak. Hal-hal ini yang kita butuhkan. Atau orang benar jatuh 7 kali tapi dibangkitkan kembali gitu ya. Betul. Good. Wow. Sehingga baca Alkitab, temukan komunitas Kristen yang kuat. Itu akan kasih kita kekuatan sih. Good. Praise the Lord. Terima kasih ya. Thank you. Alisa ya. Oke, we are blessed to have you here. Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat daripada firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dan kita lihat daripada 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 sampai 17. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan 17. Firman Tuhan berkata kepada kita, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi pemirsa sekalian, pada waktu kita bertanya Alkitab masih pentingkah? Saya dengan tegas harus berkata kepada kita sekalian, memang Alkitab masih sangat penting ya. Kita perlu tahu dulu bahwa penulis Alkitab ini yang unik pemirsa sekalian. Alkitab ditulis oleh beragam-ragam manusia dari latar belakang yang berbeda-beda dan dari zaman yang berbeda-beda pula. Jadi tidak oleh satu kelompok manusia, tidak oleh semua pelajar aja, atau tidak semua oleh raja aja, atau para nabi aja, tetapi semua kalangan, semua golongan. Termasuk ada yang raja, ada yang orang biasa, ada yang dokter, ada yang pemungut cukai, betul ya. Kemudian ada yang rasul, ada yang nabi, bahkan ada orang yang biasa-biasa, pemirsa sekalian. Dan ini menunjukkan keunikan Alkitab itu sendiri. Kemudian yang kedua, ternyata ujung-ujungnya kalau kita lihat dirangkumkan dari semua isi Alkitab, sebenarnya isinya Alkitab cuma satu, yaitu pointing atau menunjukkan kita kepada kebenaran yang nilainya absolut atau mutlak. Apakah kebenaran mutlak itu? Tidak lain tidak bukan bahwa kasihnya Tuhan Allah kepada manusia. Bahwa Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk dihukum sebenarnya. Tuhan gak pernah menciptakan manusia untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Tetapi Tuhan menciptakan manusia untuk memerintah bersama-sama dengan Dia. Ini menunjukkan kebesaran kasihnya Bapa. Roma 3:23 mengatakan bahwa semua manusia sudah kehilangan kemuliaannya Tuhan. Ini memang betul pemirsa sekalian. Oleh karena itu Tuhan sendirilah yang bertanggung jawab untuk mengutuskan putranya yang tunggal. Karena dia mengasihi umat manusia pemirsa sekalian. Dan sekali lagi dalam firman Tuhan dikatakan bukan untuk dihukum tetapi untuk diselamatkan. Dia menyelamatkan kita. Dia memberikan satu cara yang terbaik. Ini yang paling tokcer jawabannya pemirsa sekalian. Untuk boleh keluar daripada ikatan dosa, daripada pikiran yang salah, daripada hati yang kotor, daripada kehidupan yang penuh dengan kenajisan. Yaitu pada waktu kita percaya melalui putranya yang tunggal Kristus Yesus. Dan kemudian kita melihat firman Tuhan yang kalau kita baca, percaya nggak pemirsa sekalian? Kalau kita baca, kita niat nggak niat itu urusan nomor 2. Tetapi pada waktu kita sudah membaca firman Tuhan, ada begitu banyak orang yang sengaja mencari-cari kesalahan Alkitab. Berarti kan dia nggak niat tuh untuk belajar kebenarannya. Sengaja mencari kesalahan firman Tuhan, tetapi malah orang itu menemukan kebenaran. Pemirsa sekalian. Jadi artinya kalau firman Tuhan mengatakan firman Tuhan yang tulisan diilhamkan oleh Allah ini memang bermanfaat untuk 4 hal. Mengajar tentunya untuk mengajarkan kebenaran itu apa? Menyatakan kesalahan untuk menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan mungkin ada yang salah, pemirsa sekalian ya. Dalam kitab Amsal dikatakan manusia setiap daripada kita berpikir jalannya benar, tapi ujung-ujungnya banyak yang bengkok. Kemudian memperbaiki kelakuan. Bagaimana caranya saya bisa tahu kelakuan saya benar atau salah? Harus ada tolak ukurnya pemirsa sekalian. Nilai standar yang ada di dalam dunia ini, contohnya kilogram itu kalau saudara pergi ke Amerika nggak relevan, nggak cocok. Karena di Amerika pakainya pound, betul nggak pemirsa sekalian? Di Indonesia pakainya liter, pemirsa sekalian. Kemudian kalau di Amerika sudah nggak cocok lagi, di Indonesia pakai Celsius, di Amerika pakai Fahrenheit. Jadi harus ada satu kebenaran yang mutlak atau absolut. Absolut ini artinya tidak bisa digoncangkan, tidak bisa digoyahkan seperti hukum gravitasi, hukum tabur tuai. Ya, ini adalah sesuatu nilai-nilai yang absolut yang sebenarnya kita bisa temukan dalam firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan kelakuan saya terhadap istri, anak, dalam bisnis atau dalam pelayanan, dalam tindak tanduk, cara berpikir itu salah, berarti saya salah. Tidak perlu pergi ke pengadilan mestinya. Atau memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ternyata ini yang firman Tuhan katakan kepada kita.
Dan yang hebat lagi, ternyata firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan itu kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Yang mana pedang bermata dua ini menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Apa yang dapat memisahkan jiwa dan roh? Biasanya cuma kematian. Tetapi pada waktu orang membaca firman Tuhan, kita nggak perlu mati secara jasmani. Pemirsa sekalian, kita nggak perlu mati dikubur dulu maksud saya. Tetapi pada waktu kita membaca firman Tuhan, ternyata Roh Kudus turut bekerja di dalamnya. Ada satu kebenaran, conviction yang di dalam manusia roh kita kemudian lahir, dan di sana kebenaran itu memisahkan jiwa dan roh kita. Ya, Yesus mengajarkan roh penurut, daging lemah, jiwa kita tercepit di tengah-tengahnya, antara daging, antara jiwa, antara daging dan roh. Dan oleh karena itu hanya firman Tuhan yang memisahkan ini, supaya jiwa kita yang mempunyai kehendak ini dapat membuat keputusan berdasarkan roh yang penurut dalam firman Tuhan ini. Memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran dari hati pada kita. Ini tertulis pada kitab Ibrani 4 ayat 12. Jadi oleh karena itu pemirsa sekalian, saya tidak tahu masalah yang Anda hadapi pada saat ini apa. Tetapi sampai dengan hari ini, saya sangat yakin dan percaya, coba, tidak ada kurangnya, tidak ada ruginya. Ambil Alkitab, apakah itu dalam bentuk printed version, dalam Alkitab tradisional yang tertulis, atau mungkin Anda punya smartphone, punya tablet, Anda bisa download. Tidak ada ruginya untuk Anda coba baca. Nothing to lose, you got nothing to lose. Coba dibaca. Kalau misalnya Anda merasa itu nggak relevan, ya itu it's up to you. That's your life, itu keputusan yang harus Anda buat. Tetapi bagaimana kalau misalnya ternyata setelah Anda baca firman Tuhan ini, kemudian ternyata hal itu membawa perubahan. Ada buah-buah kehidupan yang baik yang kemudian terjadi pada kehidupan Anda. Yang untung siapa pemirsa? Bukankah yang untung Anda? Ada amin nggak pemirsa sekalian? Jadi mari bersama-sama kita coba belajar, minta Tuhan untuk membantu kita, supaya pada waktu kita membaca satu ayat firman Tuhan, bukan saja kita mengerti secara pikiran manusia, tetapi firman Tuhan mengajak kita merenungkan, meditate upon the word of God. Renungkan firman Tuhan. Naik motor direnungkan. Jadi jangan renungin masalah utang terus, jangan renungin masalah pacar terus, tetapi renungin firman Tuhan. Pada waktu kita lagi bergumul dalam bisnis, kemudian jangan terus pikiran ngejar omset terus, tapi renungkan firman Tuhan. Kira-kira apa artinya? Tiba-tiba Roh Kudus dapat memberikan satu ilham, wahyu yang kemudian akan menjadi satu rema kebenaran. Dan pada waktu itu rema sudah ada pada kehidupan pemirsa sekalian. Tidak ada satupun yang bisa mengatakan kepada pemirsa sekalian, Alkitab nggak penting dalam kehidupan Anda. Tetapi Anda akan berkata, biar dunia bergoncang, biar manusia berpikir Alkitab nggak penting. Tetapi bagi saya ini adalah conviction of the Spirit. Kebenaran dalam roh yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Bahwa Tuhan hidup, Tuhan bangkit, dan Dia ada di pihak Anda. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa saat setiap pemirsa sekalian yang mungkin lagi mengalami pergumulan atau kebingungan pada waktu membaca Alkitab. Tuhan, kami berdoa, Engkau lawat sekarang. Biarlah ada suatu kebenaran-Mu yang akan melawat kehidupan mereka. Angin sepoi-sepoi seperti tadi yang Elisa katakan. Angin sepoi-sepoi yang akan merangkul mereka. Membawa kesejukan, membawa kesembuhan di dalam nama Yesus, membawa pemulihan. Bahwa Tuhan tidak lagi menghakimi engkau, Tuhan tidak lagi membenci engkau, Tuhan tidak dalam bisnis untuk menghancurkan hidup saudara dan menghukum saudara. Tetapi terimalah kebenaran, sukacita, damai sejahtera, berkat yang melimpah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Terima kasih atas kebersamaan kita. Tiba saatnya kami untuk pamit undur dari hadapan pemirsa, hanya untuk kembali berjumpa dengan pemirsa di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Dewi Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk cek selalu di website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.